Saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian MSC Indonesia. Hari ini hari Sabtu tanggal 22 Januari tahun 2022. Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus pasal 3 ayat 20 sampai 21. Karena hanya singkat, sekalian saya bacakan. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Sebagai orang Kristen, orang Katolik tentunya, kita yakin dan percaya bahwa kedatangan Kristus ke dunia ini pertama-tama untuk mengajarkan kita tentang cinta kasih. Terhadap ajaran cinta kasih ini hanya ada dua reaksi yang muncul. Reaksi menerima dan reaksi tidak menerima. Dua reaksi ini tergambar melalui dua kelompok orang yang dikisahkan oleh Markus pada hari ini. Ada kelompok orang yang selalu berbondong-bondong datang mendekati Yesus, ingin dekat dengan Yesus. Mengapa? Karena mereka sendiri sudah melihat, mendengarkan, dan mengalami apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus ajarkan di dalam kehidupan mereka. Mereka ingin dekat dengan Yesus supaya lebih belajar lagi, lebih mengerti lagi tentang Yesus dan ajarannya. Kita orang Kristen seharusnya selalu menjadi seperti orang-orang ini. Selalu ada dekat dengan Yesus. Selalu mendengarkan, belajar dari Yesus, dan melaksanakan apa yang Yesus ajarkan itu. Kita harus punya waktu untuk Yesus, untuk Tuhan. Hari Minggu datang ke perayaan Ekaristi. Di rumah kita punya waktu pribadi untuk berdoa, waktu bersama untuk berdoa. Kita punya waktu untuk ada bersama dengan Yesus. Tapi juga ada kelompok kedua, orang-orang yang menurut Markus tadi ditulis, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Kelompok orang yang menganggap Yesus tidak waras lagi. Yesus dan ajarannya sulit untuk diterima, tidak waras lagi. Kadang kita juga berpikir seperti itu, bertindak, bersikap seperti itu. Kadang kita menganggap ajaran Yesus itu terlalu keras, sudah tidak wajar, gila. Bagaimana mungkin kita harus mengampuni sesama? Bagaimana mungkin kita harus mengampuni musuh, mendoakan musuh kita? Yesus sendiri mengajarkan, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, ampunilah musuh-musuhmu. Ketika pipi kananmu ditampar, berilah juga pipi kirimu. Untuk kita, untuk dunia, tentu ini ajarannya tidak waras. Tentu ini ajaran yang gila. Tetapi apa yang dianggap tidak waras, apa yang dianggap gila, apa yang dianggap bodoh oleh dunia ini, ternyata itulah yang menjadi jalan keselamatan kita. Cinta kasih kadang dianggap gila, kadang dianggap tidak waras, kadang dianggap bodoh, tapi itulah yang harusnya menjadi kekuatan kita. Yesus pernah ditolak, Yesus pernah dianggap tidak waras, dianggap gila, maka kita pun sebagai pengikutnya jangan pernah menyerah jika ditolak, jangan pernah menyerah jika dianggap tidak waras, dan jangan pernah menyerah jika dianggap gila hanya karena mengikuti Yesus. Hal kedua yang ingin saya sampaikan pada hari ini, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Karena ada begitu banyak orang yang berkerumun, Yesus dan murid-murid melayani mereka, berdoa, menyembuhkan mereka, sampai-sampai mereka tidak punya lagi waktu untuk makan. Yesus dan para murid tidak punya lagi waktu untuk makan, tidak punya lagi waktu untuk diri sendiri. Saya kira ini adalah pesan
teguran untuk kita para pelayan-pelayan dalam gereja, para pastor, para suster, frater, bruder, seksi liturgi, ketua rohani, ketua wilayah rohani, semua pelayan-pelayan gereja. Kalau Yesus sibuk melayani sampai tidak punya lagi waktu untuk makan, jangan sampai kita yang menjadi pelayan-pelayan Yesus terbalik. Sibuk makan, sibuk mengurusi diri sendiri, tapi lupa tidak punya waktu untuk melayani sesama. Saudara-saudariku terkasih, umat beriman, rekan-rekan imam, para pelayan Kristus, marilah di hari ini kita perbarui semangat iman kita. Semoga mulai hari ini kita semakin bersemangat dalam mengikuti Kristus. Dan semoga pikiran, perkataan, dan perbuatan kita selalu menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak cinta kasih. Berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.